Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aisyah. Saya dari kelas 2C dengan NIM 27-2023-0074. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang parasitologi. Apa sih itu parasitologi? Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Selanjutnya kita akan masuk ke parasit. Parasit adalah organisme yang termasuk dalam kerajaan binatang atau animal kingdom, yang untuk dapat mempertahankan hidupnya membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber-sumber kehidupannya, termasuk sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, parasit sangat merugikan hidup dan bahkan dapat membunuh inang atau hospes tempatnya menumpang hidup. Lalu sekarang kita akan masuk ke simbiosis. Apa sih itu simbiosis? Di alam selalu terjadi simbiosis, yaitu hubungan timbal balik antara dua organisme atau makhluk hidup. Simbiosis dapat berlangsung untuk sementara waktu, namun juga dapat berlangsung terus-menerus atau permanen. Simbiosis yang bisa kita kenal itu biasanya ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah ketika kedua organisme ini diuntungkan. Kalau simbiosis komensalisme, salah satunya diuntungkan dan juga salah satunya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Lanjut masuk ke simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik yang bersifat sementara atau permanen antara dua organisme hidup di mana salah satu organisme tergantung sepenuh hidupnya pada organisme lainnya. Sesuai dengan cara hidupnya dikenal parasit fakultatif. Jika parasit selain hidup parasitik pada tubuh hospes, mampu hidup bebas di luar tubuh hospes dan disebut parasit obligat jika parasit ini harus selalu hidup parasitik pada hospes karena selama hidupnya sangat tergantung pada makanan yang dapat dari hospes. Pada parasit permanen, seluruh masa hidup parasit berada di dalam tubuh hospes yang menyediakan makanan selama hidupnya. Di luar tubuh hospes, parasit akan mati. Lalu, berdasarkan sifat hidupnya, parasit disebut patogenik jika parasit yang hidup pada tubuh hospes menimbulkan kerusakan pada organ atau jaringan tubuh hospes, baik secara mekanis, traumatik, maupun karena racun atau toksin yang dihasilkan. Selanjutnya, kita masuk ke sebaran geografis parasit. Keberadaan dan penyebaran suatu parasit di suatu daerah tergantung pada berbagai hal, yaitu adanya hospes yang peka dan terdapatnya kondisi lingkungan yang sesuai bagi kehidupan parasit. Daerah pertanian, peternakan, kebiasaan menggunakan tinja untuk pupuk, kebersihan lingkungan, hygiene perorangan yang buruk, dan kemiskinan merupakan faktor-faktor yang meningkatkan penyebaran penyakit parasit. Daerah-daerah tropis yang basah dan temperaturnya optimal bagi kehidupan parasit merupakan tempat ideal bagi kehidupan parasit, baik yang hidup pada manusia maupun yang hidup di dalam tumbuh hewan. Banyak penyakit parasit manusia dan hewan dijumpai di Indonesia, karena lingkungan hidup di kawasan ini memungkinkan parasit dapat hidup dan berkembang biak dengan sempurna. Ada juga daerah subtropis yang pendek musim panasnya dan tempat-tempat yang beriklim sangat dingin, serta daerah-daerah yang beriklim sangat panas menghambat perkembangan kehidupan dan penyebaran parasit. Selanjutnya ada daur hidup parasit. Parasit beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya termasuk di dalam tubuh hospes tempatnya hidup, menyebabkan terjadinya perbedaan daur hidup pada berbagai jenis parasit. Hospes definitif atau final host adalah hospes yang menjadi tempat hidup parasit dewasa atau parasit matang seksual. Hewan yang dapat bertindak sebagai hospes definitif bagi parasit yang hidup pada manusia disebut hospes cadangan. Sebaliknya, manusia dapat bertindak selaku hospes perantara bagi parasit yang hospes definitifnya adalah hewan. Selanjutnya, penularan penyakit parasitik. Penularan penyakit parasitik ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada sumber infeksi, cara penularan parasit, dan adanya hospes yang peka atau sensitif. Kombinasi faktor-faktor tersebut menentukan tingginya penyebaran dan prevalensi parasit di suatu daerah pada tempat dan waktu tertentu. Umumnya, penyakit parasit akan berkembang menjadi penyakit yang menahun atau kronis yang dapat menunjukkan gejala atau keluhan yang ringan. Penyebaran parasit dari satu individu penderita ke individu yang peka dapat terjadi secara kontak langsung atau melalui penularan tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke infeksi dan infestasi. Yang pertama, infeksi yaitu invasi yang disebabkan oleh endoparasit. Sedangkan infestasi yang disebabkan oleh ektoparasit atau external parasitism. Daya tahan tubuh atau imunitas hospes dapat berupa imunitas alami sesuai dengan spesiesnya, ras, atau imunitas individual terhadap parasit pada umumnya atau spesies parasit tertentu.
Imunitas dapat bersifat mutlak, namun lebih sering bersifat tidak mutlak. Kelompok umur anak-anak dan orang berusia lanjut merupakan kelompok yang paling sering menderita infeksi parasit. Infeksi pertama yang dapat terjadi pada usia yang sangat muda. Misalnya, askariasis misalnya pernah dilaporkan terjadi pada bayi berusia 4 bulan, sedangkan pada trichursiasis umur termuda adalah 5 bulan. Selanjutnya, kita masuk ke diagnosis penyakit parasitik. Perjalanan klinik penyakit parasit seringkali bersifat umum karena gejala dan keluhan yang ditimbulkannya mirip satu dengan lainnya. Sehingga hanya dengan gejala klinis saja, sukar dijadikan pegangan menentukan jenis parasit yang menjadi penyebab penyakit parasitik. Akibat penyakit parasit umumnya bersifat menahun dan jarang menimbulkan kematian yang mendadak sehingga sering tidak diperhatikan dan diabaikan akibatnya. Selanjutnya, masuk ke pengobatan penyakit parasitik. Penanganan penyakit parasitik harus dilakukan dengan baik melalui tindakan yang tepat dengan memberikan obat-obatan antiparasit yang sesuai dengan penyebabnya, tindakan operatif jika diperlukan, dan pemberian suplemen nutrisi yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh penderita. Selanjutnya, mencegah penularan penyakit parasitik. Pencegahan penularan penyakit parasit pada umumnya dilakukan dengan cara memutuskan rantai daur hidup parasit, yaitu dengan jalan mengobati penderita karena merupakan sumber infeksi, melakukan penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit, dan menghindari kontak dengan parasit. Selain itu, kebersihan lingkungan hidup dan lingkungan kerja harus sesuai dan selalu dijaga dengan mengadakan sistem pembuangan limbah yang baik. Rantai daur hidup parasit dapat diputuskan dengan mengawasi hospes cadangan dan memberantas vektor menular parasit. Daya tahan tubuh harus selalu ditingkatkan dan selalu menjaga higien perorangan. Upaya pencegahan penyebaran penyakit parasitik juga harus dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke protozoa. Sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Parasit yang hidup di manusia dan hewan itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada protozoa, kedua cacing, ketiga arthropoda. Nah, selanjutnya kita akan mengenal protozoa melalui definisinya. Protozoa adalah parasit yang tubuhnya terdiri atas satu sel yang sudah memiliki fungsi lengkap makhluk hidup, yaitu mempunyai alat reproduksi, alat pencernaan, makanan, sistem pernapasan, organ sekresi, dan organ untuk hidup lainnya. Berdasarkan tingkat pergerakannya, protozoa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada rhizopoda, yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodi, misalnya Etamuba histolytica. Yang kedua, Mastigopora, yang bergerak dengan flagel, misalnya Giardia lamblia. Yang ketiga, Ciliata, bergerak menggunakan silia, misalnya Balantidium coli. Yang keempat, Sporozoa, yang tidak mempunyai alat gerak, misalnya Plasmodium vivax. Selanjutnya kita masuk ke cacing. Cacing mempunyai tubuh yang simetrik bilateral dan tersusun dari banyak sel. Parasit cacing yang penting bagi manusia terdiri dari 2 golongan besar, yaitu filum Platyhelminthes dan filum Nemathelminthes. Platyhelminthes terdiri dari 2 kelas yang penting, yaitu kelas Setoidea dan kelas Trematoda. Sedangkan kelas Nematoda merupakan kelas yang penting dalam filum Nemathelminthes. Cestoda merupakan cacing hermafrodit, maka alat kelamin jantan maupun betina terdapat bersama-sama dalam tubuh seekor cacing dewasa. Setiap segmen tubuh cacing memiliki alat reproduksi sempurna. Trematoda umumnya juga bersifat hermafrodit, kecuali sitosoma yang terpisah atas jantan dan betina. Daur hidup trematoda selalu membutuhkan 2 hospes, yaitu hospes definitif dan hospes perantara, yang dapat berupa moluska, ikan, ketam, atau tumbuhan. Infeksi cacing trematoda dapat terjadi dengan masuknya stadium infektif yang dapat berupa metaserkaria atau larva serkaria. Pada daur hidup nematoda yang parasitik untuk manusia, manusia merupakan hospes definitif utama. Lalu kita masuk ke materi terakhir, yaitu adalah arthropoda. Entomologi kedokteran yang mempelajari serangga atau arthropoda yang berperan dalam mempengaruhi kesehatan manusia atau hewan. Sebagai penular berbagai macam penyakit, arthropoda dapat menularkan berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit, yaitu protozoa, cacing, bakteri,
virus, rickettsia, maupun jamur. Arthropoda sendiri dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan manusia atau hewan, yaitu menimbulkan pertama, entomofobi, rasa takut yang berlebihan terhadap serangga. Kedua adalah annoyance, atau gangguan hidup sehari-hari. Ketiga, blood loss, atau kehilangan darah. Trauma, kerusakan indera mata dan telinga. Intoksikasi, menimbulkan keracunan oleh toksin yang dihasilkannya. Lalu ada dermatosis, kerusakan kulit, misalnya pada penyakit skabies. Alergi, misalnya asma, bronkiale, dan sesak napas karena menghirup debu yang mengandung tungau debu rumah. Dan ada miasis, yaitu investasi larva lalat pada jaringan atau organ yang terjadi pada orang atau hewan yang masih hidup. Sekian dari saya, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.